Karena ini tidak ada di zaman Nabi, karena tidak dilakukan oleh para sahabat, karena tidak pernah ada contoh dari ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari Nabi nggak ada contoh untuk merayakan tahun baru Hijriah, padahal mereka orang-orang yang tahu betul tentang Islam gitu kan. Kenapa mereka nggak melakukan perayaan tahun baru Hijriah gitu kan? Kita kan harus mencontoh mereka gitu. Itu alasan klasik seperti itu. Sehingga muncullah stempel bid'ah, ini adalah perbuatan bid'ah, ini adalah istilahnya mengada-ngada. Islam tidak pernah mengajarkan perayaan tahun baru Hijriah gitu kan. Dan mereka juga berdalih bahwasanya tahun baru Islam itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, maksudnya hari raya Islam. Hari raya umat Islam itu cuma ada dua, Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada ketiga, keempat, dan seterusnya, termasuk hari raya atau perayaan tahun baru Hijriah tidak ada dalam Islam. Itu dalih mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 167. Judulnya adalah Tahun Baru Hijriah dan Lebaran Yatim. Ini yang sejak dulu menjadi perdebatan tentang perayaan Tahun Baru Hijriah. Bagi kebanyakan orang di Indonesia, perayaan semacam ini sudah biasa dan sudah menjadi program nasional. Ada yang mengisinya dengan semacam tablik akbar. Ada juga dengan pawai keliling kampung yang biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil sambil bawa obor, sambil berpakaian layaknya kiai. Kalau mereka ditanya kenapa melakukannya, yang masyhur sekali dari jawaban-jawabannya ialah bahwa ini yang mereka lakukan adalah bentuk dari pengagungan syiar-syiar Allah. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar merumuskan tahun Hijriah dari semangat hijrah Rasulullah Muhammad SAW setelah kaum muslim membaiat beliau. Jadi tahun baru Hijriah ini bukan sekedar ganti kalender, tapi justru ada semangat hijrah Nabi dan para sahabat yang terkandung di dalamnya. Dan itu semua adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah. Firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu tumbuh ketakwaan hati seorang hamba. Al-Hajj ayat 32. Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kelompok muslim lain yang mengingkari perayaan-perayaan semacam ini. Mereka melihat bahwa melakukan perayaan tersebut apapun bentuknya termasuk dari mengada-ngada dalam syariah yang sejatinya syariah tidak mencontohkan itu. Toh sejak kalender Hijriah diresmikan, para sahabat yang merupakan generasi terbaik tidak pernah melakukan perayaan jika masuk awal tahun baru. Ada juga dari mereka yang mengatakan perayaan tersebut adalah bid'ah yang jelas keharamannya. Apalagi dalam Islam itu hari raya itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang ketiganya, apalagi keempat dan seterusnya. Mereka yang merayakan berkilah bahwa mereka meyakini itu bukan hari raya, tapi ini adalah momen yang mengandung syiar Allah yang sebagai seorang muslim hendaknya menghormati dan mengagungkannya. Sebodoh apapun orang muslim, mereka semua meyakini bahwa yang namanya hari raya Islam adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua itu saja. Mereka tidak meyakini tahun baru Hijriah itu sebagai hari raya. Mereka hanya memperingati momen bersejarah ini, tidak sampai tertancap dalam diri dengan keyakinan bahwa itu adalah hari raya. Tidak ada. Tapi apapun itu, perbedaan semacam ini sudah ada sejak lama. Yang sekarang mesti dilakukan bukanlah memperuncing perbedaan itu semua yang sama sekali tidak ada manfaat dan hanya buang-buang energi. Yang mesti dilakukan sekarang ialah saling menghormati saja satu dan lainnya. Bagi yang merayakan, hendaknya mengaji perayaannya dengan sesuatu yang positif, bukan hura-hura serta kemaksiatan. Kalaupun diisi dengan acara tablik akbar, hendaknya penceramah membakar semangat audiens dengan semangat hijrahnya Nabi dan para sahabat,
bukan malah mengisi dengan hujatan dan provokasi kepada mereka yang tidak merayakan. Yang melarang perayaan ini pula mestinya berbesar hati dan berlapang dada kalau ada yang merayakan. Jangan sampai ada hujatan dan hinaan serta julukan-julukan yang tidak semestinya keluar dari mulut seorang muslim. Saling menjaga keharmonisan tentu akan jauh lebih baik. Memperuncing perbedaan tidak akan membuat masalah itu selesai. Lebaran anak yatim. Ini juga masalah klasik yang hampir setiap tahun pasti diperbincangkan. Ada yang menentang dan tidak sedikit yang memang melestarikan tradisi ini. Kalau Indonesia memang ramai budaya seperti ini, hampir setiap masjid serta majelis taklim mengadakan perayaan Tahun Baru Islam. Disertai di dalamnya acara santunan anak yatim karena memang bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 adalah lebarannya anak yatim. Tradisi ini muncul karena memang banyak hadis-hadis yang dikenal oleh orang kebanyakan perihal fadilah menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram. Karena banyaknya yang menyantuni, seakan tanggal 10 Muharram ini jadi bulan untungnya anak yatim. Sehingga banyak orang menyebutnya lebaran. Mengingat makna lebaran adalah hari bersenang-senang. Begitu juga di tanggal ini, anak yatim sedang senang-senangnya karena banyak yang sayang. Di antara hadis-hadis tersebut ialah waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, menyantuni atau menyayangi pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya. Hadis ke-212 dari kitab Tanbihul Ghafilin. Sayangnya memang hadis-hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram itu kesemuanya dalam status yang dhaif alias lemah atau tidak sahih. Sehingga ini yang menjadikan beberapa kelompok Islam lainnya mengharamkan praktek ini. Bahkan mereka mengatakan itu adalah sebuah bid'ah, yaitu perkara yang mengada-ngada dalam agama yang agama sendiri tidak memberikan tuntunan untuk itu. Bagi mereka, menyantuni anak yatim itu ibadah yang tidak boleh dikhususkan pada waktu-waktu tertentu saja. Akan tetapi itu adalah pekerjaan sepanjang masa yang tak bisa diidentikan dengan waktu tertentu. Tapi mereka yang melakukan pun sejatinya tahu bahwa itu adalah hadis-hadis dhaif dan mereka tetap melakukannya dengan alasan yang kita tidak bisa katakan itu argumen yang ngasal. Mereka mengatakan memang benar hadis itu dhaif, tapi apakah mengamalkan hadis dhaif itu mutlak diharamkan? Nyatanya ulama jumhur membolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan beberapa syarat tentunya. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Azkar halaman 8. Qala ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairuhum yajuzu wa yustahabbu al-amal fil fadail wa targhib wa tarhib bil haditsil dhaif ma lam yakun maudu'an. Para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih mengatakan boleh dan disukai mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadail amal, targhib memotivasi, serta tarhib memberikan peringatan selama hadisnya tidak maudhu atau palsu. Walaupun itu hadis dhaif, tapi ada hadis lain yang menaunginya secara umum, yaitu hadis keutamaan menyantuni anak yatim secara umum tanpa mengkhususkan hari. Artinya, praktik santunan anak yatim di hari Asyura dinaungi oleh hadis umum tersebut. Dan ulama jumhur pun membolehkan mengamalkan hadis dhaif selain yang disebutkan Imam Nawawi, selama memang ada hadis sahih yang menaunginya, walaupun secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Mir'atul Mashabih Syarah Mishkatil Mashabih Juz 1 halaman 396 tentang mengamalkan hadis dhaif. Jangan marahin ibadahnya, tapi nambahin ilmunya. Intinya ialah kedua belah pihak harus saling memahami. Yang menolak melakukan tradisi ini paham bahwa mereka yang melakukan sejatinya tidak ngasal. Yang mengamalkan pun tidak perlu membenci yang menolak. Menyantuni anak yatim itu pekerjaan mulia, kenapa harus ditentang? Kalau memang cara mengkhususkan harinya yang ditentang, maka jangan marahin ibadahnya, tapi tambahin ilmunya.
tambahin ilmunya tentang hadis-hadis sahih yang mungkin mereka tidak tahu. Wallahu a'lam.